Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung dan bersilaturahim ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Prabowo bertemu dengan para kiai-kiai pimpinan pesantren dan didoakan agar cita-citanya menjadi presiden 2024 bisa tercapai. Dalam kunjungannya tersebut, Menhan RI itu bertemu dengan sejumlah kiai sepuh NU. Di antaranya ada Kiai Haji Nurul Huda Zazuli dan Gus Abdurrahman Kautsar dari Ponpes Ploso Kediri, Kiai Haji Anwar Mansur dari Ponpes Lirboyo, Kiai Haji Ubaidillah Fakih dari Ponpes Langitan Tuban, Kiai Haji Fuad Nur Hasan dari Ponpes Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Ali Masyuri Sidoarjo. Dia juga bertemu dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar Malang, Kiai Haji Abdul Matin Tuban, Kiai Haji Ahmad Faiz Abdul Haq Ponpes Nurul Jadid Probolinggo, Gus Fahim Ruyani Ponpes Ploso Kediri, Kiai Haji Holil Nawawi Jalil Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Gus Adibus Soleh Anwar Ponpes Lirboyo Kediri, Laura Carol Skal Ponpes Syakona Kolil Bangkalan, Gus Aliki Banyuwangi, dan Gus Alawi Ubadillah Fakih Ponpes Langitan Tuban. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menemani Prabowo bersilaturahim dengan para kiai-kiai Jatim mengatakan bahwa Menhan RI Prabowo Subianto banyak mendengarkan banyak masukan dari para kiai tersebut. Prabowo juga banyak mendapat masukan dan banyak berdiskusi tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan hingga pentingnya peran para kiai dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Mereka bersilaturahmi dengan Menteri Pertahanan di Surabaya selama 2,5 jam. Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan hikmat ini, Menhan banyak mengemukakan betapa pentingnya menjaga keutuhan negara, katanya. Dan selama ini para kiai dan NU selalu menjadi faktor penting bagi keutuhan negara. Di saat-saat yang genting, kiai-kiai dan NU selalu tampil menyelamatkan negara. Jelas Ahmad Muzani. Ia juga mengatakan para kiai NU menjadi contoh bagaimana peristiwa-peristiwa kemerdekaan Indonesia itu banyak didorong oleh perjuangan para kiai saat itu. Seperti resolusi jihad atau fatwa jihad yang pernah dicanangkan oleh pendiri NU sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti tahun 1945 dalam peristiwa 10 November, di mana fatwa jihad telah menjadi bukti dan contoh bagi perjuangan bangsa kita. Demikian juga semasa berbagai macam pemberontakan terjadi, NU telah mengambil peranan penting guna menyelamatkan negara, termasuk di tahun 1965 saat peristiwa G30 SPKI dan tahun 1998 pada masa peralihan kekuasaan Orde Baru ke reformasi. Imbuh Wakil Ketua MPR itu. Oleh karena itu, kata Ahmad Muzadi, NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia menjadi faktor dominan pengamanan negara Indonesia. Di dalam doktrin NU juga diajarkan tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Karenanya, pertahanan negara yang melibatkan peranan para kiai menjadi sangat penting. Para kiai juga berharap kepada Prabowo agar pesantren dan para santrinya yang memiliki pemikiran besar ini tidak dianaktirikan dan bisa mendapat afirmasi persamaan sehingga mampu berkontribusi bagi negara. Kepada Pak Prabowo, para kiai sepuh juga berharap agar pondok pesantren jangan dianaktirikan. Memang nyatanya banyak santri di ponpes-ponpes yang memiliki kemampuan dan pemikiran luar biasa. Mestinya itu bisa digunakan bagi kepentingan negara lain, tidak hanya di ponpes. Karena itu ada perlu afirmasi persamaan. Kiai-kiai sepuh juga berharap agar NU sebagai kekuatan besar tidak hanya digunakan sebagai kendaraan politik semata. Terang Muzani. Di akhir acara, para kiai juga berpesan kepada koalisi PKB dan Gerindra yang sudah dibangun ini agar tetap solid dan menguatkan kerjasama politik. Acara kemudian diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Nurul Huda Zazuli dari Ponpes Ploso Kediri.
Para kiai-kiai berharap agar koalisi yang dibangun antara Gerindra dan PKB dapat terus dilanjutkan dalam pencalonan ke depan. Pertemuan itu lalu ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Nurul Huda Zazuli dari Ponpes Al-Falah Plosok Kediri. Harapan kiai-kiai tersebut agar apa yang dicita-citakan bersama pada Pilpres 2024 bisa terwujud. Pungkasnya. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari Kompasiana.com dengan judul Bertemu dengan para Kiai Jatim. Prabowo didoakan jadi Presiden 2024. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.